Salam saudaraku yang memberkati Tuhan, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan kodrat sinaga yang masih mengaum-ngaum di media sosial, ya, dimana di video kali ini ya dia mengatakan atau memberikan nasihat kepada Pak Betel Ndaha. Ya, dia mengatakan kepada Pak Betel, Pak Betel, Anda harus bertobat, ya, karena Anda itu seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi Anda lebih mementingkan adat istiadat Anda tanpa menjalankan hukum-hukum Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti apa cuplikannya? Marilah kita tonton dan setelah itu nanti kita berikan tanggapan kita masing-masing. Ya, saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga bagikan tanggapan saudara melalui kolom komentar, ya, biar channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Yaitu korban perampokan itu dirawat. Itu yang terbaik, Pak Pendeta Betel Ndaha. Uji hatimu sebelum Yesus Roh Kudus yang menguji hatimu. Anda berkata, itu urusanmu. Kau bermasalah dengan si seseorang, itu urusanmu. Nah, seperti itu. Jadi, berhentilah, Pak Betel Ndaha, saya nasihatkan bertobatlah, berhentilah dari kefarisianmu. Farisi itu boleh dicari di kamus Alkitab. Arti Farisi itu adalah orang yang memakai Taurat Musa, orang Kristen gitu ya. Taurat Musa dia pakai, tapi mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Tradisi lebih penting, Pak, bagi orang Farisi. Orang Farisi masuk neraka. Lawannya Yesus itu orang Farisi. Anda tahu Taurat, Anda tahu Injil. Pendeta Ndaha masuk neraka menurut Yesus karena engkau menentang apa yang Yesus ajarkan. Anda boleh pendeta. Pendeta itu ahli Taurat. Anda orang ahli Taurat tapi tidak menjalankan Taurat itu. Lebih penting tradisimu. Enyah kau iblis. Itu kata Tuhan. Percayalah. Bertobatlah Pak Pendeta Betel Ndaha. Bertobatlah. Selagi ada kesempatan. Nah, itu tadi videonya saudaraku, ya, sudah sangat jelas sekali, ya, dimana di dalam videonya kali ini dia memberikan nasihat kepada Pak Pendeta Betel Ndaha. Ya, saya tidak tahu Pak Betel Ndaha ini posisinya di mana. Ya, dia mengatakan bahwa Pak Betel Ndaha, Anda harus segera bertobat, ya, karena Anda itu seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan tetapi tidak mau menjalankannya. Anda lebih mementingkan adat istiadat dan budaya dibanding menjalankan hukum-hukum Tuhan. Pernyataan beliau ini secara pribadi saya sangat setuju, ya, kepada beliau. Di mana orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang sangat mementingkan adat istiadat mereka, ya, dibanding menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dan Yesus sangat benci dengan yang namanya adat istiadat, ya. Makanya mereka selalu berusaha untuk membunuh dan membenci Yesus, ya, karena Yesus tidak setuju dengan adat istiadat. Saya berikan satu contoh adat istiadat orang Yahudi. Mereka tidak mau makan kalau mereka tidak mau makan kalau tidak membersihkan tangan mereka, ya. Mereka tidak mau makan kalau tidak membasuh tangan mereka dengan air. Dan itu adalah kebiasaan mereka yang dulu ada, ya, sebelum mereka lebih mengenal sebelum Yesus lahir. Dan kebiasaan itu sudah menjadi adat istiadat mereka. Dan Yesus melihat bahwa hal itu tidak baik, ya, karena tidak punya solusi. Mungkin menurut kita bahwa mencuci tangan sebelum makan itu adalah hal yang sangat bagus karena itu adalah bagian dari kebersihan, ya, biar lebih higienis.
Tetapi masalahnya sekarang, ya kebiasaan itu sudah menjadi adat istiadat dan tidak bisa ditiadakan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalnya di suatu tempat, ya, kita mau makan karena lapar, tetapi tidak ada air di situ untuk membasuh tangan kita. Ya, apakah ada solusinya? Tentu tidak ada solusinya. Solusinya adalah jangan makan, ya, sementara kita lapar. Ya, coba kan kalau misalnya terjadi kekeringan, sementara tidak ada air di situ. Ya, kita tidak punya air untuk mencuci tangan. Apakah kita harus menahan lapar? Ya, sampai kita mati. Dan Yesus melihat itu bahwa itu tidak baik karena dia tidak punya solusi. Ya, Yesus sangat menentang menentang yang namanya adat istiadat. Makanya di sebuah perjamuan makan, ya, datanglah orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, ya, itu kenapa murid-muridmu mereka tidak mau membasuh tangan mereka sebelum makan? Ya, tetapi Yesus menegur mereka. Kenapa kalian lebih mementingkan adat istiadat nenek moyang kalian dibanding mengikuti ajaran Tuhan yang sudah ada? Yesus berkata bahwa, hai orang-orang munafik, ya, di Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9, biar saya bacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang Farisi adalah adat istiadat nenek moyang mereka. Ya. Kita tahu bahwa adat istiadat ini adalah ciptaan dari nenek moyang mereka. Begitu juga dengan adat istiadat kita sekarang. Ya, bahwa adat istiadat yang kita punya sekarang adalah ciptaan dari nenek moyang kita. Ya, tetapi masalahnya sekarang, ya, sebelum ada Injil, ya, atau sebelum kita mengenal ajaran Kristus dan sebelum ada hukum tertulis yang dibuat di Indonesia ini, maka hukum yang pertama yang kita gunakan adalah hukum adat. Ya, di mana hukum adat itu bisa yang dulunya dipakai oleh nenek moyang kita adalah mereka bisa hidup berdampingan, mereka bisa hidup bergotong royong, ya, mereka bisa mengasihi sesama mereka melalui hukum adat yang mereka lakukan pada saat itu. Nah saat ini apakah kita harus, ya, meninggalkan adat istiadat itu? Ya. Saya mau katakan bahwa Alkitab dengan tegas, ya, mengatakan bahwa adat istiadat tidak sejalan dengan Alkitab. Ya, dengan tegas mengatakan atau menolak adat istiadat. Tetapi ada poinnya, ada hal-hal yang ditolak. Ya. Apa yang ditolak di situ? Ya, adalah penyembahan berhala. Apakah ada di antara kita yang masih menyembah berhala? Kalau ada, ya saya mohon untuk berhenti. Yang kedua adalah memanggil roh nenek moyang. Yang ketiga adalah meramal. Ya. Dan banyak sekali, ya, yang peramal ini biasanya dikatakan kita di Pulau Nias itu sama Leung, ya. Alkitab menentang yang namanya orang peramal, ya, tukang sihir, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang ditolak oleh Alkitab. Artinya dalam hal ini jangan kita menduakan Tuhan. Ya. Kadang-kadang, ya, kita orang yang sudah beragama, orang yang sudah memiliki keyakinan kepada Yesus bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan saya kesembuhan. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita sakit, kita larinya ke dukun, bukan ke rumah sakit, bukan kepada Tuhan. Nah itu yang namanya dengan menduakan Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa larinya ke dukun?
Karena itu adalah adat istiadat kita. Kita tahu ya, karena kita tahu kepada kakek-kakek kita bahwa mereka dulu larinya ke situ ya. Karena mereka mempercayai bahwa dukun itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Dan banyak sekali ya hal-hal yang menentang ajaran Tuhan ya. Istilahnya atau bisa dikatakan bahwa adat istiadat ini tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Tetapi ada juga yang sejalan ya. Saya mau katakan begini, marilah kita lestarikan budaya kita, budaya yang sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus ya. Buat apa juga kita beragama dan mempercayai dan percaya kepada Tuhan kalau kita masih menyembah berhala-berhala, percaya kepada roh nenek moyang kita, memberi makan roh nenek moyang kita ya, mencari kesembuhan kepada dukun. Buat apa juga coba? Mendingan nggak usah ya. Karena Tuhan itu tidak mau diduakan. Cobakan ya kalau misalnya dalam pribadi saudara ya, istri Anda yang menduakan Anda, misalnya dia selingkuh ya, kepada laki-laki lain, apakah Anda tidak marah? Apakah Anda tidak kecewa? Pasti kecewa ya. Dan sudah pasti orang yang berbuat salah akan menerima hukumannya ya. Jadi dalam hal ini marilah kita membuang adat istiadat yang tidak sejalan dengan Alkitab. Beberapa kali saya katakan, berikan tanggapan terkait dengan jujuran yang sangat tinggi di Pulau Nias ya. Saya mau katakan bahwa ini menjadi polemik ya bagi kita ya, karena jujuran ini sangat menghambat kehidupan kita ke depannya untuk lebih bahagia, lebih baik ya. Dan bisa dikatakan bahwa bisa-bisa adat ini jadi hambatan atau menjadi jurang pemisah kita kepada Tuhan ya. Coba kan kalau misalnya ya kita menikah dengan jujuran yang sangat tinggi, hampir 100 juta ya, 70 juta, 50 juta ya, sementara kita lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kehidupan kita ke depannya ya sudah pasti ya jatuh dalam persoalan-persoalan hidup. Nah, kita tahu orang yang punya persoalan hidup ya sangat jarang sekali ya mendekatkan dirinya kepada Tuhan ya. Jadi harapan saya ya, semoga hal ini ya menjadi pertimbangan kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sadar, salam waras, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.